Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para pemirsa sekalian. Masih di channel Mantri Luka dan masih bersama saya Muhammad Sibromulis. Di kesempatan hari ini kita akan membahas seputar penyakit, di mana penyakit ini angka kejadiannya semakin hari, semakin bulan, ya, semakin tahun ke tahun, angka kejadiannya terus meningkat, ya, yaitu penyakit diabetes mellitus. Di mana seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya diabetes mellitus ini ada 3 tipe, ya. Di mana yang pertama ada diabetes tipe 1, yang kedua ada diabetes tipe 2, dan yang ketiga adalah diabetes gestasional. Dan di kesempatan hari ini saya akan membahas pasien dengan diabetes tipe 2, di mana pasien-pasien ini seringkali mengkonsumsi obat-obatan yang harus dikonsumsi ataupun diminum untuk menurunkan gula darah. Dan seperti yang sering saya tanyakan dalam pengkajian pasien saya, ya, yang terjadi luka, di mana pasien-pasien dengan diabetes tipe 2 ini mengkonsumsi obat untuk menurunkan gula darah. Dan ini dia 5 obat, ya, yang sering dikonsumsi oleh pasien-pasien dengan diabetes tipe 2. Dan ini adalah hasil dari pengkajian saya, ya, di mana seringkali memang pasien-pasien ini selalu mengkonsumsi obat-obat yang saya sebutkan, dan pastinya ini adalah saran dari dokter penyakit dalam yang sudah meresepkan obat tersebut dan apa saja obatnya. Maka dari itu saya akan membacakan, ya, obat apa saja sih yang dimana obat itu fungsinya untuk apa dan dosisnya berapa kali dalam sehari. Oke, langsung saja. Obat yang pertama yaitu ada yang namanya glukopak tablet, ya, dimana glukopak tablet ini dosisnya adalah 500 mg, ya. Dan glukopak tablet ini mengandung metformin, ya, mungkin baru tahu, ya, saya juga baru tahu nih, ya. Di mana zat aktif ini berfungsi mengurangi gula darah yang diproduksi oleh hati, menurunkan penyerapan gula dalam usus, dan meningkatkan kerja insulin. Dengan begitu kadar gula darah bisa terkontrol, ya, di mana ini memang fungsinya adalah menurunkan penyerapan gula dan juga meningkatkan kerja insulin. Dan untuk dosis dari glukopak tablet ini, ya, untuk orang dewasa adalah 500 sampai 850 mg yang dikonsumsi 2 sampai 3 kali sehari, ya, di mana ini juga bisa diberikan kepada pasien-pasien untuk anak usia 10 tahun ke atas dengan dosis 500 sampai 850 mg yang dibagi menjadi 2 sampai 3 kali sehari, ya. Itu dia obat yang pertama yaitu glukopak. Selanjutnya ada glimipirid, ya. Di mana glimipirid ini memang untuk dosisnya adalah 1 mg, ya. Yang fungsinya yaitu dapat memicu pankreas untuk menghasilkan insulin dan membantu tubuh untuk memaksimalkan kerja insulin, ya. Jadi glimipirid ini memang dalam tubuh kita secara metabolisme adalah untuk menghasilkan insulin dari pankreas dan juga memaksimalkan kerja insulin untuk mengikat gula dalam darah yang akhirnya bisa terpecahkan, ya. Seperti itu. Dan untuk dosisnya untuk dewasa adalah 1 mg per hari. Dan dosis dapat ditingkatkan sesuai petunjuk dokter dalam jarak 1 sampai 2 minggu. Dan dosis maksimalnya adalah 8 mg. Oke, itu dia obat yang kedua yaitu glimipirid. Oke. Selanjutnya, nah, untuk obat yang ketiga ini
Saya rasa bagi pasien-pasien dengan diabetes tipe 2 ini pernah mengkonsumsi obat ini dan sangat umum sekali ya untuk obat yang ketiga ini. Apakah itu? Yaitu metformin tablet ya. Di mana metformin tablet ini dosisnya adalah 500 mg ya, yang fungsinya untuk membantu mengurangi gula darah yang diproduksi oleh hati, dan obat diabetes ini juga berfungsi menurunkan penyerapan gula oleh usus dan meningkatkan kerja insulin ya, itu dia. Dan untuk dosis umum metformin tablet ini untuk orang dewasa adalah 1 tablet 3 kali sehari, dan dosis dapat ditingkatkan secara perlahan hingga 3000 mg sehari sesuai advis dari dokter ya. Oke, itu dia obat yang ketiga. Selanjutnya adalah akarbus ya, dimana dosisnya adalah 50 mg ya, dan akarbus ini fungsinya adalah untuk mengobati diabetes tipe 2, dan kandungan akarbus dalam obat diabetes ini bekerja di dalam usus untuk memperlambat pemecahan dan penyerapan karbohidrat dari makanan. Dengan berkurangnya karbohidrat yang terserap, kadar gula dalam darah akan menurun. Ya, jadi pemecahan dan penyerapan karbohidratnya diperlambat oleh obat akarbus ini. Dan untuk dosisnya ya, untuk dosis akarbus adalah setengah sampai 1 tablet per hari ya. Dosis obat ini bisa ditingkatkan menjadi 3 kali per hari atau sesuai saran dokter, di mana setiap tabletnya dosisnya adalah 50 mg. Itu adalah obat yang keempat. Selanjutnya ini dia ya, obat yang terakhir yang kelima, di mana ini obat juga sering kali dikonsumsi ya oleh pasien-pasien dengan diabetes tipe 2 ya, yaitu glibenclamid ya, glibenclamid, di mana dosisnya ini adalah 5 mg ya. Di mana fungsinya untuk glibenclamid ini adalah obat diabetes yang bekerja meningkatkan jumlah insulin yang diproduksi oleh pankreas. Dengan begitu, kadar gula darah dalam tubuh akan menurun ya. Jadi kalau mengkonsumsi glibenclamid ini adalah untuk meningkatkan jumlah insulin ya, untuk membantu pankreas memproduksi insulin secara maksimal. Selanjutnya untuk dosis glibenclamid ini ya, untuk orang dewasa adalah setengah sampai 1 tablet per hari dengan dosis maksimal 20 mg per hari. Dosis dibagi menjadi 1 sampai 2 kali minum per hari ya, di mana dosisnya tadi adalah 5 mg. Oke. Itu dia 5 obat yang sering saya temukan saat pengkajian dari pasien-pasien saya yang sedang mengalami luka ya. Dan hal yang paling penting di sini adalah silahkan bagi pasien-pasien dengan diabetes tipe 2 harus ya berkonsultasi kepada dokter penanggung jawab ataupun dokter yang menangani. Biasanya pasien ini kan rutin kontrol setiap bulannya untuk mendapatkan obat. Nah, silakan ditanyakan ya indikasi maupun kontraindikasi dari obat-obat yang sudah diberikan ataupun obat yang sudah diresepkan oleh dokter. Dan jangan sekali-kali ya bagi pasien ya dengan diabetes tipe 2 ini membeli secara mandiri dan diminum tanpa ada advis dari dokter ya. Ditakutkan nanti apa? Ditakutkan salah pada dosis dan cara minumnya di setiap harinya ya. Ingat, semua obat itu harus sesuai dengan saran dari dokter penyakit dalam. Oke, itu dia hal yang ingin saya sampaikan. Semoga nantinya pasien-pasien dengan diabetes tipe 2 ini dapat mengerti dan memahami apa saja sih obat-obat yang harus diminum, jenisnya, fungsinya, dan juga dosisnya ya. Semoga hal ini dapat membantu. Dan sekian dari saya, semoga
pasien-pasien dengan diabetes tipe 2 selalu rutin minum obat agar nantinya gula darah dapat terkontrol. Oke, sekian dan terima kasih atas support yang sudah diberikan dan jangan lupa tonton video-video yang lainnya. Dan semoga nantinya kita selalu tetap bisa update tentang keilmuan ya seputar perawatan luka maupun penyakit-penyakit yang menyebabkan luka. Saya Muhammad Sibromulis pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ada luka, ingat mantri luka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.